Nah, ini kemudian antisipasi hal negatif yang butuh kita hindari. Ini hanya garis besar saja. Satu, mengeluh. Mengeluh itu seperti membuang sampah. Sampah kekecewaan, sampah kekhawatiran, sampah kesusahan. Hanya orang yang berhati mulia dan psikologi yang dibayar yang siap menampung sampah itu. Pada umumnya orang tidak bisa menerima dijadikan sebagai keranjang sampah. Jika kamu tidak tahan memuntahkan unek-unek, carilah orang yang tepat. Dan orang yang tepat itu terkadang tidak harus menyenangkan kamu. Itu contoh pertama, mengeluh. Kedua, orang yang tidak tahu diri. Diberi hati, minta jantung, ngerogoh ngerempelo, gitu kan. Ketiga, omong besar. Kita kan sedih, ada orang sing omongannya gawedi kan, kadang kan gitu. Tapi kalau kamu menjadi pendengar yang baik, ya nikmati aja gitu. Kemudian keempat, hindari ngerumpi membicarakan negatif orang lain, menjelekkan orang lain. Tidak bisa menerima masukan positif orang lain, hindari pola ini. Keenam, egois. Ketujuh, pelit. Hemat pangkal kaya memang, namun pelit bisa menjadi pangkal dijawi orang, kan gitu kan. Kedelapan, keras kepala. Ya. Kesembilan, sensitif. Kesepuluh, bohong. Nah, itu sekilas-sekilas saja. Ini Romo sambil ngempet. Penjelasannya nanti di lain waktu. Jamaah kemulah santriwan-santriwanti semuanya yang berbahagia. Kita membangun sebuah tantangan yang dimulai dari diri, menata pikiran kita, perilaku kita, menata kehidupan kita, bagaimana bersinggungan dengan teman, dengan orang lain, untuk menjadi manusia yang ya'muruna bil adl, menjadi manusia yang berpijak pada keadilan. Ya, keadilan itu dalam diri kita. Adil menggunakan akal kita, menggunakan nurani kita. Semoga dalam ridhonya, dalam maghfirahnya, dalam ampunannya, ya. Jadi di depan tadi saya sampaikan bahwa Anda dilahirkan tidak hanya sekedar menjalani hidup, hanya makan, tidur, menunggu kematian.
Akan tetapi lebih dari itu adalah bagaimana memancarkan, menghidupkan dunia ini dengan peradabannya. Yang dimulai dari diri kita. Yang harus kita sadari adanya sebuah energi setiap dari diri kamu, dari diri kita masing-masing, bagaimana menjadi penggetar. Energi itu menjadi penggetar, sehingga adanya satu frekuensi, yang frekuensi ini untuk menggetarkan kehidupan dengan perilaku teladan, berbicara yang baik, mendorong lingkungan di situasi dan kondisi yang saat ini anomali atau pembiasan atau distorsi iklim itu tampak semakin kental. Anomalinya semakin tampak kuat. Maka kita semuanya bertanggung jawab untuk membangun kebaikan demi keselamatan. Sehebat apapun penataan dan pengelolaan yang baik, pada saat orientasinya lahiriah jasad, tidak mengenali tentang kehidupan yang batin, yakni mengenal keberadaan Tuhan, mengenal jati dirinya, sandarannya pada material, sandarannya pada jasadiah. Setiap orang akan menuntut untuk dipenuhi kehidupan yang material itu. Umpamanya penguasa ingin mensejahterakan rakyat, menenteramkan rakyat, akan tetapi orientasinya murni, standar ukurnya material, murni standarnya material, materi duniawi, akan tampak baik hanya di awal, cenderungnya biasanya begitu. Akan terjadi kekecewaan di kemudian hari, karena tidak semuanya dapat dipenuhi. Keinginan setiap orang itu berbeda-beda. Saat yang dikatakan bahagia dan tentram itu posisinya adalah batin atau di dalam hati, merasa ketercukupan, katakanlah begitu. Layak, tapi kalau layak dan cukup itu standar parameternya materialistik, setiap orang bisa berbeda-beda. Tapi kalau standarnya adalah batin, kebahagiaan itu batin, bukan karena baju, bukan karena pakaian, bukan karena kopiah, bukan karena jabatan, sehingga semuanya akan nyaman untuk di posisinya masing-masing. Yang petani bahagia dengan sebagai petani, tapi kalau orientasinya lahir jasad, maunya yang petani ingin jadi menteri, yang pedagang maunya ingin jadi konglomerasi, akhirnya rebutan posisi, rebutan jabatan. Padahal itu sifatnya hanya sementara, seumurnya masing-masing. Inilah yang dikatakan bahwa sampai ada cerita tikus
4 pasang tikus. 4 pasang tikus. Kemudian dikondisikan, tikus ini dikondisikan di satu tempat, dikondisikan sedemikian rupa surgawi tikus. Pada saat di tahap awal sampai umur katakan 50 hari mereka terus beranak pinak per hampir 2 bulan kan, tikus itu kan meteng manak. Sampai pada 315 hari masih harmonis, di antara mereka masih terjadi komunikasi. Di situasi ini dikondisikan sedemikian rupa, si tikus ini dikasih tempat tidur, minuman, makanan, dan hal-hal yang predator yang akan membunuh itu semuanya clean, bersih, semuanya ketercukupan, dan terus kandangnya itu dibersihkan, dibuat Jannatun Naim hebat-hebatnya, bahkan dikasih AC. Saat masuk ke hari 316, tikus itu mulai terjadi penyimpangan perilaku. Di antara mereka mulai terjadi pembulian, yang kuat menguasai yang lemah. Pada titik tertentu penyimpangan ini semakin kuat, di antara mereka sudah terjadi mulai pembunuhan, penguasaan wilayah, bahkan terjadi penyimpangan hubungan. Mereka tidak lagi jantan betina, tapi betina-betina, jantan-jantan, homoseksual. Sehingga pada waktu tertentu akhirnya mereka musnah. Pada saat hari ke-670 mereka mulai pelan dan pasti musnah. Diulang lagi, ternyata mengalami hal yang sama, diulang lagi. Itu sampai 25 kali pengulangan terjadi hal yang sama. Kenapa saya cerita ini? Saat kau melakukan uji coba ini, dia catatannya sama persis, rata-rata di angka hari ke-700 musnah semua. Ada apa? Apakah manusia juga demikian? Seandainya modernitas dengan segala teknologi itu dipenuhi semuanya, apakah juga akan musnah jika manusia? Karena logikanya sistem dan pola DNA-nya tikus dan manusia itu hampir sama. 80% karakteristik DNA tikus itu adalah seperti manusia, sehingga punya gaya seperti manusia. Apa kesimpulan dari cerita ini? Saat di antara mereka tidak terbimbing, saat mereka tidak ada orientasi batin, saat mereka orientasinya awalnya itu hanya kegembiraan dan kesenangan, bersorak-sorai makanan datang, ternyata menimbulkan gaps di antara mereka sendiri. Fakta ini menunjukkan kenapa di manusia harusnya ada nabi dan rasul.
sebagai kebenaran mutlak dari Tuhan, sifatnya pasti universal. Tikus tadi istilahnya eksperimen universe 25. Jadi kembali, saat teknologi dikembangkan sedemikian rupa tapi tanpa disertakan membentuk mental dan jiwa kehidupan yang bersifat batin, maka yang menikmati hanya yang kuasa, sekelompok orang tertentu yang mereka bisa jadi terjadilah keserakahan itu, penguasaan, mengendalikan, mengontrol semua aktivitas gerak politiknya adalah kepentingan kekuasaan untuk memenuhi nafsu syahwatnya. Ini kan fakta juga sedemikian rupa. Saat ini kan begitu faktanya. Semua sistem berpijak pada opini, kebenarannya pada pembenaran opini yang disepakati. Ini kan fakta. Oke, itu cerita, teman-teman. Maka pembentuk jiwa mental, pijakannya adalah mengenal. Maka di semua kitab suci, di para leluhur masa lalu, paparaton di masa lalu, semuanya ungkapannya adalah saling menguat dan mengukuhkan. Awal kehidupan adalah mengenal. Wa'dallah, dan dalam ikatan kehidupan. Nah, ini hal yang mendasar, yang mutlak. Oke, saya kira begitu. Cerita tadi sebagai mengukuhkan kita, fakta. Sehebat apapun sebuah teknologi berkembang akan dinikmati segelintir orang, dan banyak perilaku manipulatif pada saat hati itu kosong karena sandarannya tidak ada, visinya kosong. Visinya hanya rumusan pikirannya. Visi itu seharusnya rumusan Tuhan. Karena kita hidup di dunia ini ada energi Tuhan, energi yang asalnya dari Tuhan. Ada daya dan kekuatan itu karena ada energi Tuhan, ada ruh Tuhan. Dan supaya dapat kembali kepada Tuhan, sehingga orang yang amanah adalah kita di dunia ini ada raga. Orang amanah adalah di dunia ini ada raga, di dalam raga ini ada ruh, ruh ini ada daya kuat, ruh itu dari Tuhan. Inilah amanah. Ruh ini dikembalikan lagi ke Tuhan. Jadi lahir, ruh dimasukkan ke dalam tubuh, nafakhtu fi min ruh. Seperti orang membawa surat, ini kamu bawa surat itu menjadi daya kuat kamu. Kamu berjalan dari titik A sampai B atau sampai Z, sehingga kamu melakukan perjalanan A, B, C, D sampai Z. Sampai pada titik Z, setiap diri masing-masing berbeda. Itu untuk kamu kembalikan surat itu kepada yang berhak sebagai kuncimu masuk
ke gerbang kesejahteraan, ke gerbang kembali kepada Tuhan. Dari awal kamu keluar gerbang sampai pada masuk ke gerbang itu, kamu menunjukkan bahwa kamu memiliki surat sakti saat lahir, kemudian diserahkan. Tapi pada saat kita lupa bahwa diri kita itu ada membawa surat, membawa ruh, di dalam surat itu, ruh itu adanya panggilan, di dalamnya itu, surat itu ada aturan, hal-hal. Aturan di sini bukan doktrin, penuhi panggilanmu. Semuanya mengarah kepada terbentuknya supaya kamu dapat menjadi amanah sampai titik akhir, finish tadi itu, dapat menyerahkan surat dan perilakunya sesuai dengan yang berada di dalam surat itu. Membuat kebaikan, kamu memberdayakan diri, kamu mandiri, tidak menjadi orang fasik, tidak menjadi orang munafik, tidak menjadi orang kafir yang tertutup jumut, kaku dan beku. Surat itu isinya adalah itu. Menjadi orang yang syukur, menjadi orang yang sambung. Akan tetapi faktanya ternyata surat itu dikotori oleh bercak kotoran, arogan, sombong, merasa lebih. Akhirnya surat itu semakin pudar, surat itu semakin buram, surat itu semakin tidak terbaca. Karena perilaku kita akhirnya saat meninggal, surat itu ternyata bahkan hilang. Karena kita menjadi orang yang lupa bahwa kita membawa amanah ruh dari Tuhan untuk dikembalikan lagi kepada Tuhan. Semoga dalam ridho Allah, semoga menjadi manusia yang amanah, soleh dan solehah, kita membangun satu kebersamaan dan kekeluargaan, mendapatkan berberan berkasa pangestu Guru Swasito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.